Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini kita masih ada di video seri kecerdasan buatan. Ini adalah video ketiga ya. Bagi teman-teman yang belum melihat video pertama, yaitu video tentang konsep dasar kecerdasan buatan, silahkan bisa lihat link di atas ya teman-teman. Nah, di video pertama kemarin saya sudah membahas disertai dengan contoh-contoh kecerdasan buatan yang ada di film-film barat gitu ya. Nah, belajar itu harus menyenangkan. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar tentang konsep, video kedua kita membuktikan dengan sebuah eksperimen dengan benda-benda di sekitar kita bahwa ternyata tanpa kita sadari benda-benda di sekitar kita itu sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Nah, kalau sudah video pertama, kemudian video kedua, baru kita lanjutkan video yang ketiga, yaitu tentang konsep agen kecerdasan buatan. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa agen ini adalah bukti konkret gitu ya, konsep konkret dari kecerdasan buatan sebelum kita bisa membuat lebih jauh lagi gitu ya teman-teman. Nah, tujuan dari video ketiga kali ini adalah kita akan mengembangkan seperangkat konsep kecerdasan buatan untuk membangun agen yang sukses dan cerdas. Nanti ada istilah PAS ya teman-teman. Apa sih PAS? Performance, Environment, Actuator, dan Sensor. Apa sih maksudnya? Yuk kita cari tahu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang rasional agen. Kita tahu bahwa role model kita adalah manusia yang bisa berpikir secara rasional gitu ya, secara umum. Nah, di bab sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa agen adalah konsep yang mewakili kecerdasan buatan, di mana dia harus bisa right thinking dan apa coba satu lagi good decision, bahwa dia harus bisa berpikir secara think rationally dan act rationally gitu ya, bisa merespon secara rasional dan berpikir secara rasional. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ke tujuan tentang rasional agen, kita harus membahas konsep secara detail tentang agen sendiri itu apa. Yuk, next. Agen adalah segala sesuatu yang bisa memahami lingkungannya melalui sebuah alat input yaitu sensor, kemudian dia meresponnya dengan aktuator atau alat gerak. Nah, teman-teman, di layar teman-teman ini sudah ada ya ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Jadi di situ ada environment, ada agen di situ. Jadi si agen ini perceive itu memahami lingkungannya gitu ya. Melalui apa? Melalui alat sensor. Nah, melalui sensor ditangkap oleh sensor, kemudian dia merespon apa yang menjadi pemahamannya terhadap lingkungan itu melalui aktuator, atau bisa sederhananya adalah alat gerak. Jadi actionnya dia, responnya dia adalah melalui aktuator tersebut. Oke, kita lebih konkret lagi. Contoh adalah misalnya agen manusia gitu ya. Manusia ketika melihat anak kecil jatuh, nah itu dia inputannya dari mana? Dari mata. Ya, sensornya dari mata. Kemudian dia pasti akan lari menolong anak tersebut gitu ya. Nah, dia meresponnya dengan aktuator. Aktuatornya manusia apa? Kaki. Dia lari menghampiri gitu ya. Nah, kita contoh misalnya katakanlah di sebuah mesin gitu ya, katakanlah di mobil gitu ya, ketika teman-teman mau parkir gitu ya, mau parkir, kemudian di belakang ada sebuah benda atau misalnya jaraknya udah mentok gitu. Nah, biasanya kan ada sensor yang bunyi gitu ya. Nah, dari mana? Nah, awalnya adalah si mobil ini agen, teman-teman, agen, kemudian dia memahami lingkungannya bahwa di belakang itu ada sebuah benda atau jaraknya udah mentok. Melalui apa? Ada sensor di belakang gitu ya. Nah, di belakang ada sensor, kemudian maka sensor itu ketika memahami lingkungan dia akan untuk actionnya dia akan mengeluarkan sebuah alarm gitu ya. Jadi dia aktuatornya sebagai alarm. Nah, itu adalah konsep contoh manusia dan katakanlah alat kecerdasan buatannya itu mobil misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau alat parkir yang sensor ada di mobil itu sebenarnya menurut kalau kita analisis ya belum cerdas benar-benar ya, itu masih ya semi cerdas gitu ya. Kalau misalnya kita coba bayangkan aja, katakanlah misalnya
ketika jaraknya itu sudah melewati batas gitu ya, melewati batas, dia alarm. Bahkan mungkin kalau udah lewat sedikit aja batasnya, kemudian dia bisa berhenti secara otomatis gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak sengaja ngegas atau istilahnya mundurnya terlalu cepat gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia, kalau memang benar-benar udah melewati titiknya, dia akan berhenti otomatis tak gitu ya. Jadi mungkin nggak akan nabrak, kesenggol bemper belakangnya gitu ya. Kita bayangkan. Nah, bisa jadi ini kan masih semi ya, bisa jadi nanti ke arah yang lebih ekstrim lagi itu untuk include kecerdasan buatannya. Nah, itu contoh konkretnya ya teman-teman, supaya kita lebih paham. Saya detailkan lagi agen manusia gitu ya. Jadi manusia ini sudah dilengkapi dengan sensor dan juga aktuator teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah gitu ya. Biasanya teman-teman bingung dengan sensor sama aktuator. Aktuator itu apakah cuma kaki dan tangan, Bu? Tidak gitu ya. Jadi bahu ini juga termasuk aktuator teman-teman. Misalnya ada benda kemudian kita menghindar gitu ya, bahu kita. Nah, itu aktuator juga. Dan masih banyak sekali gitu ya. Contoh yang paling sederhana ya mata, telinga gitu ya. Kemudian aktuator bisa kaki, tangan, bahu, kemudian mulut itu juga aktuator loh teman-teman. Ketika misalnya ada sesuatu sensor, kemudian oh ya kita melihat itu, kemudian aktuator kita ngomong awas misalnya, nah, itu aktuator juga teman-teman. Nah, kemudian next kita setelah manusia kita bahas yang ada di kecerdasan buatan di alat ya teman-teman. Jadi mobil autopilot. Nah, di layar teman-teman itu sudah ada sebuah gambar ilustrasi. Jadi itu mobil autopilot. Jadi sensornya apa aja? Nah, ada kamera, ada sonar, ada speedometer, ada GPS dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, GPS itu juga termasuk sensor. Jadi misalnya mau belok kanan, belok kiri ke tempat tujuan. Nah, itu sensor inputannya dari situ. Kemudian aktuatornya apa teman-teman? Bisa setir gitu ya, setir kemudi, bisa klakson, bisa rem. Kemudian bisa akselerator dan lain-lain gitu ya. Kita lihat pada gambar itu sangat banyak sekali dilengkapi dengan sensor dan aktuator ya teman-teman. Jadi di situ misalnya katakanlah sensornya dia melihat ada sebuah kendaraan lain di depannya, kemudian aktuatornya akan merespon, dia akan rem otomatis misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi contohnya misalnya ada yaitu kamera di mobil Tesla gitu ya. Katakanlah dia mendeteksi ada jarak maksimum, kemudian dia merespon sama apa, rem gitu ya. Kemudian dan banyak lagi cara kerja dari mobil autopilot, contohnya Tesla itu. Jadi dia sangat-sangat komplit ya. Wow, itu luar biasa teman-teman. Kalau pengen tahu cara kerjanya gitu ya, jangan hal yang kok bisa mistis banget ya mobil bisa jalan sendiri. Nah, itu bisa anda lihat di YouTube kira-kira cara kerjanya seperti apa. Kalau misalnya lingkungannya seperti ini, responnya seperti apa. Kalau seperti ini, responnya seperti apa. Jadi teman-teman mulai bisa menganalisis kira-kira oh ternyata seperti itu toh cara kerjanya. Kemudian ada lagi dua konsep dari agen ya teman-teman setelah kita tadi implementasinya. Jadi ada hal yang harus kita analisis bahwa sebuah alat kecerdasan buatan karena berhubungan dengan lingkungan ya, lingkungannya itu tidak selalu ideal gitu ya, seperti pemikiran kita. Jadi misalnya ada ini alurnya ya pasti gini, pasti ada beberapa kondisi, misalnya kondisinya A, kondisinya B seperti apa. Nah, alat kecerdasan buatan itu harus bisa menangani beberapa kondisi tersebut teman-teman. Kalau manusia kan bisa ya langsung oh kondisi kayak gini langsung berpikir gini. Nah, sama halnya di mesin harus seperti itu. Jadi yang pertama adalah agen function. Jadi bagaimana pemetaan dari persepsi sebuah tindakan. Jadi ketika ada kondisi, katakanlah kondisinya ada dua hal yang secara berurutan gitu ya. Ada sensornya itu misalnya kamera depan gitu ya di mobil autopilot itu inputannya adalah dia mau belok gitu ya, dari GPS itu dia mau belok, sensornya GPS dia mau belok, tetapi di depannya itu masih ada mobil. Nah, dia harus menyelesaikan yang mana dulu, yang belok dulu atau dia berhenti dulu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang mungkin terjadi secara bersamaan teman-teman ya. Harusnya urutannya secara logik kan
karena ada kendaraan di depannya, dia harus berhenti dulu. Kalau misalnya kendaraannya udah jalan, baru dia belok sesuai sensor dari GPS. Nah, itu harus dipikirkan benar-benar teman-teman. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan urutan atau sekuen tindakan dari agen itu, ya nanti berantakan gitu ya. Jadi berantakan sekali. Jadi dia nabrak duluan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada agen program. Jadi ini adalah implementasi dari agen function. Jadi bagaimana dia implementasinya secara programmingnya nanti seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari agen function itu kita belajar bahwa kita harus agen function ya, kita harus memahami kondisi-kondisi lingkungan untuk membangun sebuah agen yang cerdas. Jadi keadaan itu tidak selalu optimal, tidak selalu perfect, tidak selalu ideal. Itu yang harus teman-teman pelajari ketika teman-teman menjadi developer akan membangun sebuah alat kecerdasan buatan. Satu lagi contoh implementasi yang sederhana teman-teman, yaitu vacuum cleaner. Nah, ini juga ada di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, penyedot debu atau kotoran di lantai gitu. Nah, di sini lingkungannya adalah atau environmentnya adalah kotak A sama kotak B. Kemudian pershift atau inputannya adalah di situ ada lokasi A atau B dan konten. Konten itu maksudnya dia kotor enggak, kotak A kotor enggak, kotak B kotor enggak. Nah, actionnya gitu ya. Actionnya adalah nanti dia bergerak ke kanan gitu ya, mengambil kotorannya gitu ya, ke kanan, ke kiri, atau menyedot kalau sudah sampai dia menyedot kotorannya, kemudian atau diam kalau kondisinya bersih, ya udah dia berhenti aja di situ alatnya gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari tindakan yang benar gitu ya, dari sebuah mesin yang dilengkapi kecerdasan buatan. Jadi dia kan cerdas ya, tahu oh ini kotoran, oh saya harus bergerak ke sana ke sini gitu ya teman-teman. Nah, maksud dari rule sequen atau urutan tindakan, persepsi tindakan adalah berarti dia jika kotak A ini bersih, maka dia bergerak ke kotak B. Nah, di layar teman-teman itu kan ada sebuah tabel. Nah, itu adalah sequence-nya atau urutannya gitu ya. Jadi dia bergerak ke B kalau misalnya A ini bersih. Kemudian kalau kotak A ini kotor, baru dia akan melakukan action menyedot kotoran tersebut. Nah, kesimpulannya adalah vacuum cleaner ini bisa menjadi agen yang cerdas, bagaimana dia memahami lingkungannya gitu ya. Berarti tindakannya tepat. Nah, teman-teman juga bisa lihat di video YouTube salah satu vacuum cleaner yang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya teman-teman. Kalau biasanya di rumah kan kita masih harus gosok-gosok gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya vacuum cleaner, kalau nggak salah namanya Roomba gitu ya. Harganya sekitar 500 sampai $700 gitu ya. Jadi alatnya sudah ada di layar teman-teman gitu ya, kayak buletan gitu ya, buletan cukup besar. Jadi dia menyedot kotoran, dia seperti vacuum cleaner. Dia akan bergerak sendiri berkeliling di rumah kita ya teman-teman ya. Pastinya di situ ada area. Jadi alat kendalinya adalah pakai smartphone gitu ya. Dia di situ bisa menjadwalkan, bisa men-setting wilayahnya dan beberapa hal yang lainnya gitu ya, bisa dijadwalkan. Kemudian ada petanya. Nah, teman-teman bisa melihat gitu, oh ini toh ternyata alat kecerdasan buatan yang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Silakan lihat di YouTube ya teman-teman. Oke, conclusionnya apa dari yang sebelumnya? Jadi urutan tindakan dari sebuah agen atau mesin berdasarkan kondisi lingkungan itu sangat urgent atau sangat utama ya teman-teman. Kemudian urutan tindakan sebuah agen itu berdasarkan kondisi lingkungan, bukan berdasarkan agennya. Agennya capek atau enggak gitu ya. Tidak, itu beda dengan manusia. Kalau manusia kan tergantung mood dari manusianya. Kalau yang agen alat kecerdasan buatan ya tidak, berdasarkan kondisi lingkungannya seperti apa. Kemudian seorang perancang artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu akan merancang sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Bisa jadi goalnya atau tujuan akhirnya itu berbeda teman-teman. Ada yang dia merancang bagaimana cara penyelesaian pekerjaan tersebut, ada yang merancang goalnya dia harus mencapai
dari segi speednya atau kecepatannya gitu, dia harus selesai dalam waktu sekian misalnya. Kemudian nah tergantung tujuan dari si perancangnya itu teman-teman, yang harus digarisbawahi bahwa kecerdasan buatan atau sebuah agen itu bukan sesuatu yang maha tahu gitu ya teman-teman. Jadi dia akan diprogram sesuai dengan tujuan akhirnya seperti itu. Nah, misalnya ya teman-teman, urutannya gitu ya, misalnya masalah dengan squen gitu ya. Misalnya ada agen gitu ya, robot atau mesin yang menyeberang lewat zebra cross, dia akan mendeteksi ada kendaraan yang lewat. Nah, dia jalan atau berhenti gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerancang gitu ya, pokoknya dia jalan aja lah, nanti dia mendeteksi berapa meter kendaraannya gitu ya. Kalau misalnya 5 meter, maka dia akan berhenti. Nah, bisa jadi pemikirannya seperti itu si perancangnya. Bisa jadi juga hal itu kalau dipikir rasional, enggak, bisa jadi kecepatannya sangat cepat dan nggak sempet dia menghindar, udah hancur duluan tuh robotnya gitu ya. Nah, nyusunnya aja mahal gitu ya, kalau cepat rusak ya waduh merugikan sekali. Nah, bagaimana dengan pemikiran yang kedua, bahwa ketika sebelum dia menyeberang, dia akan mendeteksi benda katakanlah sebelah kiri gitu ya. Dia akan misalnya sensornya radar itu kan bisa mendeteksi jarak yang lebih jauh ya teman-teman. Nah, setelah step itu selesai, baru oh ini jaraknya masih jauh sekali, nah dia nyebrang dulu. Berarti urutannya itu lebih rasional dan benar teman-teman. Jadi dia harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sebagai perancang AI juga harus jelas alur squennya atau urutan kerjanya. Untuk 4 konsep yang rasional tentang kecerdasan buatan sebenarnya kita sudah belajar dari ketika tadi robot nyebrang gitu ya, ada kendaraan atau tidak. Jadi dia ada 4 konsep. Yang pertama adalah kinerjanya diukur dari kriteria kesuksesan. Sekali lagi adalah goalnya apa dari si perancangnya ini, mau dia secara time atau penyelesaian pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, pengetahuan awal gitu ya, tadi jalan dulu atau dikumpulkan informasi dulu pakai sensor radar misalnya, yang bisa lebih safety atau lebih aman gitu ya. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga adalah tindakan yang dilakukan agen. Nah, dia ngapain gitu ya, kemudian jalan atau berhenti gitu ya. Kemudian urutan persepsi agen dalam tindakan, jadi tindakan squennya, ngapain dulu. Nah, itu adalah 4 konsep dari rationally gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman merancang sebuah AI, teman-teman harus memperhatikan 4 konsep ini. Nah, lalu apa itu PS ya teman-teman, yang dibahas di awal ketika judul itu. Nah, inilah kepanjangan dari PS. Yang pertama adalah performance gitu ya teman-teman. Jadi tipe agennya apa nanti, misalnya taxi driver itu kan agennya yang di mobil autopilot itu ya. Kemudian katakanlah tipe agennya adalah medical gitu ya, katakanlah agen kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Nah, nanti teman-teman harus bisa ketika merancang gitu konsepnya harus bisa performanya apa gitu ya. Katakanlah kalau taxi driver berarti dia bisa safe gitu, aman gitu ya, kemudian bisa nyaman seperti itu. Kemudian maximize profit, berarti dia harus bisa mencari jarak yang paling tepat terdekat gitu. Bisa jadi supaya kan cepat gitu ya, bensinnya nggak terlalu banyak habis gitu ya. Nah, itu misalnya ukuran kinerjanya, goalnya seperti itu. Kemudian environmentnya pasti nanti dia berhadapan dengan road atau jalan gitu ya. Kemudian ada traffic, kemudian ada pejalan kaki. Nah, itu adalah kondisi-kondisi lingkungan. Nanti tindakan dia harus seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah aktuatornya, kemudian dia merespon seperti apa, apakah terus kemudian dia katakanlah rem otomatis atau mengeluarkan sinyal alarm, mendisplay tulisan bahwa belok kanan misalnya seperti itu bisa juga menjadi sebuah aktuator atau respon ya teman-teman. Jadi tidak hanya sebuah gerak tapi display itu juga aktuator. Kemudian sensornya ya dari kamera, speedometer, GPS, kemudian keyboard dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman ingin membangun sebuah agen kecerdasan buatan, tolong teman-teman detailkan performance ukuran kinerjanya seperti apa.
lingkungannya seperti apa, nanti dia responnya seperti apa, sensornya apa saja. Nah, itu supaya teman-teman bisa benar-benar membuat alat kecerdasan buatan yang benar-benar bisa dimanfaatkan kan, karena memang rasional gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu konsep dari PAS atau Performance Environment Actuator dan Sensor. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan manusia versus mesin cerdas gitu ya, supaya kita mulai tertarik untuk belajar sistem cerdas atau mesin cerdas. Jadi, dari segi kemampuan, komputer itu bisa mengolah data atau informasi dalam jumlah yang sangat besar. Beda dengan manusia akan terbatas gitu ya, terbatas moodnya, memorinya, seperti itu. Kemudian, kalau manusia itu dia lebih memakai insting untuk melakukan recognize gitu ya, untuk hal-hal yang sulit, pengenalan, melihat sebuah hubungan gitu ya, itu dari segi kemampuan. Dua-duanya memiliki kelebihan. Kemudian kita bahas dari segi kecerdasan komputer dulu. Jadi dia lebih permanen gitu ya pastinya. Kemudian memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Pasti ya teman-teman, apabila katakanlah programnya udah oke di sini, kemudian dia akan membuat di tempat yang lain itu tinggal copy paste aja gitu ya untuk kondisinya. Beda dengan manusia, dia transfer knowledge-nya, transfer pengetahuannya itu kan butuh waktu, kemudian terhalang tempat dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau komputer dia relatif lebih mudah untuk penyebarannya, kemudian relatif lebih murah gitu ya. Tadi kan duplikasinya gampang, jadi maka dari itu dia tidak menghabiskan lebih banyak biaya seperti itu teman-teman. Beda kalau misalnya bayar satu manusia dan manusia yang lain beberapa, pasti lebih mahal. Kemudian kalau komputer dia jauh lebih konsisten dan teliti gitu ya. Kemudian dia dapat didokumentasikan, kemudian dia bisa mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dibandingkan manusia ya. Sekali lagi bahwa mood dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh bagi manusia gitu ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kalau kelebihan dari sisi manusia seperti apa? Nah, dari sisi manusia pasti dia lebih kreatif. Dia punya plan A, B, C, D, dan E gitu. Beda dengan sebuah mesin cerdas. Pasti dia sekali lagi dia harus diprogram. Goalnya seperti apa? Sekali lagi bahwa sistem cerdas bukan maha tahu gitu ya teman-teman. Kemudian dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung gitu ya. Kalau AI dia butuh sebuah proses learning kembali gitu ya, butuh waktu training kembali untuk mendapatkan model yang pas. Kemudian fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaiknya kalau AI itu sempit, tergantung dari tujuannya dari perancangnya tadi. Nah, terus apa bedanya sih teman-teman pemrograman konvensional atau pemrograman yang berhubungan dengan sistem cerdas? Kalau sistem cerdas itu lebih di pemrograman simbolik. Jadi apa sih pemrograman simbolik? Karena dia mengikuti role modelnya manusia yang berpikirnya tidak berdasarkan rumus, maka manusia itu berpikirnya lebih ke simbolik dalam penyelesaian masalah gitu ya. Jadi sifat penting dari AI dia itu prosesnya secara simbolik dan non algoritma gitu ya. Jadi jantung penelitian dari AI adalah Physical Symbol System hipotesis atau biasanya PSS singkatannya gitu ya. Apa sih itu? Coba kita pelajari lebih lanjut. Jadi PSS sendiri itu adalah entitas yang dinamakan simbol. Dia nanti terdiri dari sejumlah instan atau token yang berhubungan dengan kondisi lingkungan atau fisiknya nanti seperti apa gitu ya. Misalnya nanti ada proses pembuatan crate-nya, modifikasi, reproduksinya, penghancurannya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi katakanlah nanti proses awalnya seperti apa, goldnya seperti apa, kemudian dalam tengah-tengahnya ada proses nanti simbolnya seperti apa, sehingga nanti alurnya itu bisa jelas teman-teman. Jadi seperti itu, mungkin akan dibahas di video selanjutnya, real contohnya supaya lebih gampang ya teman-teman. Kemudian saya buat sebuah rangkumannya dulu ya teman-teman di layar teman-teman, perbandingan antara pemrograman AI dan konvensional. Kalau yang secara dimensinya dari processingnya, AI itu simbolik, konvensional itu algoritmik, kemudian inputannya gitu ya. Kalau yang AI tidak harus lengkap, jadi dia pinter ya, tidak harus lengkap, dia bisa menyelesaikan. Tapi kalau algoritma dia harus bisa
mendapatkan inputan yang lengkap dulu baru bisa diproses. Kemudian search-nya dia pakai AI itu heuristik, ada banyak pertimbangan. Kemudian kalau yang konvensional ya tidak pakai heuristik tapi algoritmik gitu ya. Kemudian ada segi explain-nya, interest-nya, strukturnya, output-nya gitu ya. Kalau yang outputnya konvensional dia harus tepat, kalau AI dia tidak harus lengkap gitu ya teman-teman. Kemudian untuk hardware-nya, kemudian cara pemikirannya dan lain-lainnya itu juga berbeda. Nah, satu hal interest-nya gitu ya. Kalau AI dia berdasarkan knowledge gitu ya. Kalau yang konvensional data dan informasi. Nah, knowledge ini adalah salah satu alur yang paling tinggi ketika ada sebuah data kemudian diolah jadi informasi, diolah lagi baru dia menjadi sebuah knowledge ya teman-teman. Jadi AI sendiri sudah memakai yang paling tinggi dalam pengolahan sebuah data. Apa sih soft computing itu? Jadi dia itu mengolah data-data yang bersifat tidak pasti, impresisi gitu ya teman-teman. Nah, beberapa contohnya kategori soft computing nanti yang kita pelajari ada fuzzy logic, ada jaringan syaraf tiruan gitu ya. Kemudian dan yang lainnya teman-teman. Ini contohnya. Kemudian definisi secara ahli sendiri menurut Zadeh dia cukup terkenal ya teman-teman. Jadi berbeda dengan pendekatan konvensional gitu ya. Soft computing itu bekerja dengan ketidakpastian, ketidakakuratan gitu ya teman-teman. Dan inilah yang melatar belakangi dia mengambil human mind sebagai model. Role modelnya adalah manusia. Nah, ada paradigma baru dan lama dari pengolahan sebuah sistem komputer gitu ya, menjadi sistem yang cerdas. Nah, kalau paradigma yang lama adalah ada sebuah data, kemudian sistem komputer itu mengolah menjadi sebuah informasi. Tetapi kalau paradigma yang baru seperti ilustrasi di layar teman-teman ya. Jadi dia misalnya ada sebuah user mempunyai sebuah problem gitu ya. Nah, sistem komputer ini ada yang namanya istilahnya knowledge base. Knowledge base ini ada pengetahuannya dulu gitu ya teman-teman, nggak mengolah dari awal, dia sudah punya knowledge terlebih dahulu. Kemudian dari knowledge acquisition dulu, dari knowledge itu kemudian dia juga mempunyai database yang dikelola sehingga dia nanti ada machine learningnya, bagaimana dia belajar, baru dia mendapatkan sebuah solusi gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya udah mengelola data yang data menjadi informasi selesai gitu ya, padahal dari informasi itu masih ada banyak sekali di atasnya yang lebih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai knowledge atau nanti wisdom yang paling terakhir gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah metode dalam kecerdasan buatan. Itu ada banyak sekali teori-teorinya, ada konservasi, jaringan syaraf tiruan, algoritma genetika. Contoh dari metode ada nanti Bayes, ada uncolony, ada hybrid, ada PSO dan lain-lain teman-teman. Nah, nanti beberapa kita akan pelajari dalam kecerdasan buatan di video-video yang saya berikan. Jadi secara bertahap ya teman-teman. Nah, inilah akhir dari video hari ini teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pemrograman AI atau sistem cerdas itu adalah simbolik, bukan algoritmik, dan dia bisa menyelesaikan masalah yang tidak komplit. Dan satu lagi adalah ketika teman-teman membangun sebuah sistem cerdas, please teman-teman harus ingat istilah PAS gitu ya. Jadi tipe agennya apa, kemudian performanya seperti apa, kemudian environmentnya seperti apa, aktuatornya seperti apa, sensornya seperti apa, sehingga teman-teman bisa benar-benar mewujudkan sistem cerdas yang teman-teman buat gitu ya. Konsepnya harus matang dulu, harus benar dulu, sehingga nanti alat cerdasnya bisa benar-benar terimplementasi dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Salam belajar dari saya. Terima kasih.